Seharusnya aku tidak perlu memanggilmu berulang-ulang, bukan? Dunia ternyata masih begitu baik pada kita. Siapa yang mengira aku akan bertemu lagi denganmu? Aku harus mulai dari mana? Haruskah aku mulai dari masa muda yang aku habiskan untuk menunggu? Atau aku hanya perlu menceritakan masa tua yang membawaku padamu? Bihar, aku tidak lagi secantik dulu. Mataku tidak lagi berbinar-binar. Bahkan pipiku tidak lagi merona. Kulitku, lihatlah kulitku, Bihar. Kulitku sudah kusam dan keriput. Tapi meski begitu, Sasmito, teman baikmu yang ikut berangkat bersamamu hari itu, ya masih saja memuji kecantikanku. Benar-benar omong kosong yang menyenangkan untuk wanita tua seperti itu. Meskipun aku tahu, laki-laki dimanapun sama saja. Iya kan?
bisa kembali pulang dan menepati janji padaku. Aku juga ingat, Lihat. Aku ingat saat pertama kali kita jatuh cinta. Aku masih ingat tatapan kamu, suaramu. Saat itu, untuk pertama kalinya kau menyapaku di tempat pelelangan ikan. Terlebih lagi ketika aku sedang mengantar bekal makan siang untuk Bapak. Kita selalu saja diam-diam bertemu di balik papan. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah melupakan itu. Karena dari situlah semua cerita ini berawal. Kisah seorang putra juragan kapal yang jatuh hati pada anak kulit panggul. Sayangnya kisah kita tidak semanis dongeng-dongeng, Lihat. Kata bapakmu, bibit, bebek, dan bobot kita tidak sepadan. Kata orang-orang, aku terlalu berani menerima cintamu. Selalu saja ada cara Pak Ponco, bapakmu itu, untuk memisahkan kita, termasuk mengirimmu pergi melaut. Kukira setelah kepergianmu, amarah bapakmu itu akan mereda, tapi ternyata tidak. Kekhawatiran yang muncul di benakku setelah kau pergi ternyata menjadi kenyataan, Lihat. Bapakmu semakin marah setiap kali aku datang menanyakan kabar. Dia seolah tidak terima. Dia seolah tidak ingin aku menunggumu. Lalu teror demi teror mengganggu keluargaku. Bapakmu difitnah mencuri uang di tempat pelelangan ikan. Lalu ia kehilangan pekerjaan dan aku dipaksa berhenti dari warung makan tempatku bekerja. Kami tidak bisa bernafas di tanah kami sendiri. Hanya karena kami tidak punya kuasa seperti bapakmu. Bahkan ketika aku bekerja di pinggiran desa, jauh dari tempat tinggal kita, rumor-rumor kemarin menyebar. Orang-orang tiba-tiba membicarakanku. Mereka berbisik-bisik. Katanya aku hamil di luar kandung. Hah? Aku anak yang hamil di luar kandungan? Siapa yang mengatakan itu? Ibu
suara yang datang tentang anaknya. Aku tidak pernah mengira, ya. Aku tidak pernah mengira perihal jatuh cinta bisa membuat orang lain tidak bisa memanusiakan manusia. Padahal ini hanya perihal cinta. Selang beberapa tahun setelah kepergian Bapak, sabtu doaku terjawab. Aku tidak pernah menyangka laki-laki yang pernah memisahkan kita, membuat hidupku hancur, bisa mudah mati. Aku menyaksikannya sendiri. Malam itu, dia berteriak begitu histeris. Dia menangis, meraung-raung di depan deretan kapal-kapalnya yang terbakar. Hari itu bukan hanya aku yang bahagia. Orang-orang yang pernah diinjak-injak bapakmu ikut merasakannya, Bihan. Pak Ponco mati! Juragan kapal mati! Hehehe, Pak Ponco kulit itu mati! Bihar, bolehkah jika aku mengatakan bahwa aku lega dia sudah mati? Maafkan aku, Bihar. Maaf jika aku terlambat mengucapkan bela sungkawaku atas kematian bapakmu. Kau tahu kan, Bihar? Kau pasti tahu. Aku sungguh ingin menghormatinya sebagai bapak. Tapi bagaimana mungkin aku menghormati laki-laki yang telah menghancurkan keluargaku? Bagaimana mungkin aku bisa menghormati laki-laki yang telah merenggut kehidupan? Itu terjadi tepat sehari sebelum orang-orang mengirimkan sesaji ke lautan. Tepat sebelum aku menatang laut untuk menemukan
perempuan itu, Pihan. Dan dia Sasmito, teman baikmu. Jadi aku mendekati Sasmito. Aku ingin tahu di mana keberadaanmu. Apakah kau sudah mati atau kau justru telah hidup bersama perempuan lain? Jika semua awak kapal kembali, kenapa hanya kau yang tidak pulang? Kenapa hanya kau? Tapi Sasmito tidak sekalipun bicara. Aku tidak tahu berapa banyak uang yang Pak Poco berikan untuk membungkam semua awak kapal. Dan yang lebih mengejutkan, ia justru datang dan memberiku penawaran. Batari, jika kau sungguh ingin tahu di mana Bihar, penuhi permintaanku. Menikahlah denganku, Batari. Menikah katanya. Menikah katanya. Lah kok enak? Aku Batari. Aku rela menunggu kekasihku pulang dari lautan bertahun-tahun lamanya. Tapi tawaran itu mengusikku. Aku tiba-tiba ingin tahu, apakah Sasmito benar-benar mencintaiku? Ia kasihan padaku atau memang ia memanfaatkan situasi ini untuk menikahiku? Pada kesempatan terakhirku itu, kesempatan untuk menemukanmu yang terakhir kali itu, aku menyadari kekosonganku sebagai perempuan. Hingga aku bersedia menikah denganmu. Aku bersedia menikah dengannya. Aku bahkan memiliki anak yang tidak pernah aku bayangkan atau aku impikan, Pihan. Anak laki-laki yang kuberi nama Seno. Nama yang sangat ingin kau sematkan.
Malam itu kami hanya berdua. Aku tidur di sebelahnya. Aku memunggunginya. Ia menangis. Bayi laki-laki itu menangis tidak ada hentinya. Aku bahkan menutup telingaku agar tidak membuatnya menangis. Aku tidak ingin mendengar dia menangis. Tapi semakin keras, ia semakin keras menangis. Semakin kencang ia menangis, semakin aku ingin ia mati. Mati saja kau. Jangan memintaku jadi ibumu. Aku tidak pernah menginginkanmu. Di ujung subuh, aku menoleh padanya. Ingin sekali aku mencekiknya agar ia berhenti menangis. Tapi saat mata kami bertemu, dadaku berdebar. Dadaku berdebar, Pihan. Gedong yang membelit tubuhnya sudah separuh terlepas. Dan satu tangannya kecil itu menyentuh pipiku. Tangan bayi kecil itu menyentuhku, Pihan. Padahal aku ingin ia mati. Aku ingin ia mati, Pihan. Pada subuh yang dingin itu, air susu yang tidak pernah kuberikan akhirnya mengalir di tubuhnya. Aku luluh, Pihan. Aku luluh pada bayi kecilku.
menerima kebencianku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Satu persatu doaku terkabul. Aku merasa utuh sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri. Akhirnya, yang membawaku ke sini, Bihar, ke tempatmu berada. Katanya ini sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kamu yang ke-31. Gelora masa muda yang menggelegar, kebencian-kebencian yang kupikir tidak akan hilang, ternyata mampu dilebur oleh Seno. Sasmito menepati janjinya, Bihar, sebagai temanmu, juga sebagai suamiku. Pernikahanku bersama Sasmito mengajarkanku banyak hal. Aku tidak pernah disia-siakan sebagai seorang istri yang bahkan menjaga martabatku dengan baik. Doa-doaku sudah terjawab, Bihar. Laut memang menelanmu,